Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال في حديث الأخرى من أراد الدنيا فعليه بالعلم من أراد آخرة فعليه بالعلم من أرادهما فعليه بالعلم. Amma ba'du. Kepada teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, diberi waktu, diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat beraktivitas dengan nikmatnya pada sore hari ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang taat dan insya Allah mengamalkan ajarannya, kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini marilah kita mengkaji bersama, marilah kita belajar bersama tentang apa itu ilmu. Dalam beribadah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya yang karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan, kata Allah, al jinna akan bangsa jin, wal insana dan bangsa manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Misi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk mencapai tingkatan ibadah diterima atau tidaknya, maka dalam melaksanakan ibadah kita harus mengetahui ilmunya. Dalam mengamalkan suatu amalan, maka kita harus mengetahui ilmunya atau mengetahui tata caranya yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya, melalui ketetapannya dan melalui perilakunya, sehingga amal yang kita lakukan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bila mana kita mengamalkan suatu amalan tanpa didasari oleh ilmu, maka kemungkinan besar amal kita tertolak dan tidak diterima.
Seperti halnya ucapan Syekh Ibnu Ruslan dalam kitabnya Az-Zubad. Beliau berkata bahwasanya wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Wa kullu man, dan itu setiap orang, bi khairi ilmi, dengan tanpa ilmu, amaluhu beramal siapa man. Nah, mardudatun adalah tertolak, latuk balu, dan tidak diterima. Jadi wakuluman bi khairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Nah, barang siapa beramal tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan pengetahuan akan ibadah tersebut, akan amal tersebut, maka amaluhu mardudatun tertolak, latuk balu, dan tidak diterima. Perkataan Ibnu Ruslan tersebut didasari oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila, barang siapa yang beramal amalan akan suatu amal, laisa yang tidak ada alaihi itu amal, amruna akan urusan agamaku, akan ajaranku, maka kata Nabi, fahuwa raddun, amal itu tertolak. Karena apa? Ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, kita melakukan amalan yang tidak didasari dengan ilmu, maka amal tersebut dikhawatirkan besar kemungkinan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka amal tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran Rasul, maka dapat mengakibatkan amalan tersebut tidak diterima. Nah, bagaimana caranya agar amal kita diterima? Tentunya kita harus belajar. Kita harus mengetahui dalam beribadah itu ilmu apa yang harus kita pelajari. Nah, maka dalam kitab Al-Ala di situ dijelaskan kunci sukses untuk memperoleh ilmu, memperoleh pengetahuan itu ada 6 perkara. Nah, dalam kitab tersebut dikatakan, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayani tukain wa khirsin wastibarin wa pulkhotin wa irsati ustadin wa tuli zamani. Nah, kunci sukses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk memahami ilmu. Nah, dalam kitab tersebut dikatakan, ala ingatlah, la tanalul ilma, la tanalu, tidak akan engkau memperoleh sebuah ilmu, pengetahuan, al ilma akan ilmu, illa bisitatin, kecuali dengan 6 perkara. Nah, sa'unbika, akan aku jelaskan kepadamu, an majmu, akan kumpulannya, ihabi bayani, dengan penjelasannya, kata pengarang kitab tersebut. Nah, apa aja 6 perkara tersebut? Nah, yang pertama adalah dukain. Nah, dukain itu bermakna cerdas. Jadi kita harus cerdas dalam memilih ilmu yang kita pelajari. Nah, jadi kita semisal mau belajar itu harus mengetahui ilmu apa yang pertama kita harus pelajari. Jangan tahu-tahu kita belajar tetapi tidak mengetahui ilmu yang harus kita pelajari dulu, sehingga nanti ini susah untuk
memahaminya, karena mungkin itu belum waktunya untuk dipelajari ataupun itu untuk kelas yang lebih tinggi lagi. Nah, bagi pemula maka kita harus pintar-pintar memilih ilmu yang harus kita pelajari. Kemudian yang kedua, tadi tukain, yang kedua wakhirsin. Nah, kita harus antusias. Kita dalam belajar itu harus antusias. Nah, untuk apa nanti ilmu kita pelajari? Nah, tujuannya untuk apa? Nah, kita harus selalu antusias, selalu terus-menerus belajar. Terus yang ketiga, tukain wakhirsin wasdibarin. Nah, yang ketiga, dalam belajar mempelajari suatu ilmu pengetahuan, maka kita harus sabar. Nah, tidak ini, ilmu itu tidak datang secara tiba-tiba. Orang memahami sebuah materi, sebuah bab itu tidak simsalabim, tidak abrakadabrak pula. Tahu-tahu udah hafal, tahu-tahu udah paham. Nah, itu kita harus sabar, walaupun ibaratnya dikasih materi ini ternyata nggak bisa-bisa sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu nggak paham-paham. Tapi itu jangan putus asa, kita harus tetap sabar, karena kesabaran itu merupakan kunci sukses untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang keempat, tadi yang pertama tukain wakhirsin wastibarin wabul khotin. Nah, wabul khotin itu bermakna bahwasanya orang yang belajar ilmu, orang yang menuntut ilmu itu harus mengeluarkan biaya. Nah, mungkin kita sebagai orang yang ibaratnya ekonominya kurang mapan, mungkin agak keberatan bila mana mungkin anaknya sekolah, nah lagi-lagi iuran, apalagi sekolah swasta biasanya kan per bulannya ada SPP. Nah, jadi kita itu jangan mengeluh, loh ini iuran terus, buat makan aja kadang pas-pasan gitu. Perlu kita sadari bahwa menuntut ilmu itu memerlukan biaya, memerlukan uang. Nah, bagaimana kita mau belajar? Bagaimana kita mau menulis tanpa buku? Bagaimana kita mau menulis, mau mencatat tanpa pulpen? Bagaimana cara kita menghapus tanpa adanya penghapus? Nah, tentunya itu semua harus kita beli. Nah, belinya pakai uang. Belum nanti membayar bulanannya bila mana sekolah di swasta, belum nanti uang saku ya, karena anak kan kalau sekolah nggak mungkin nggak jajan, pasti jajan, beli makanan itu buat makan siang. Nah, itulah, jadi kita jangan mengeluh ya, walaupun nyicil bayarnya tapi tetap berusaha, bahwasanya menuntut ilmu itu memang membutuhkan biaya. Nah, kemudian yang kelima itu wa irsadi ustadin. Nah, dalam menuntut ilmu itu kita membutuhkan adanya guru pembimbing. Nah, jadi jangan kita itu belajar itu tanpa guru. Kalau kita belajar tanpa guru, nanti takutnya bab yang kurang paham karena nggak ada guru, akhirnya susah kita pahami. Mau bertanya ke siapa, mau meminta penjelasan ke siapa, bahkan ada istilah ilmu tanpa guru akan sesat. Nah, maksud sesat itu bukan sesat seperti yang kita pikirkan. Sesat itu dalam arti kita tidak paham itu. Harusnya bermakna ini, tapi karena tidak tahu mau bertanya ke siapa, akhirnya pemahamannya kurang jelas.
Akhirnya bila nggak sesuai, biasanya sering menyalahkan orang, sering mentakfir-takfirkan orang, sering membid'ah-bid'ahkan orang. Padahal dalam dalil, dalam hadis itu kan perlu adanya itu apa? Tafsir, perlu adanya tafsir, pemahaman. Jadi nanti ayat-ayat yang susah dipahami, nah nanti kita bisa lihat tafsirnya, atau kita bertanya kepada guru kita, nah, apa makna ayat ini, apa makna hadis ini, nah gitu. Kemudian yang terakhir, kunci sukses untuk memperoleh sebuah ilmu, maka kita itu harus waktu zamani, menjalani waktu yang lama. Kita dalam menuntut ilmu itu memerlukan waktu yang lama. Jadi enggak sekejap kita jadi ulama, sekejap kita jadi syekh, sekejap kita jadi kiai, bangun-bangun tidur jadi waliullah. Nah, kita kan mustahil. Walaupun ada qadarullah ya, kita nggak tahu, mungkin ada baru lahir udah dapat pemahaman. Kan ada tuh kisah-kisah terdahulu, nabi-nabi terdahulu baru lahir aja udah bisa bicara. Itu kan qadarullah, tatapan Allah. Ada yang masih kecil ternyata udah hafiz, ternyata udah hafal Al-Quran, hafal sekian ribu hadis. Nah itu kan bagi Allah itu mudah. Nah, tapi menurut akal kita kadang tidak mungkin, karena menuntut ilmu itu memerlukan waktu yang sangat lama. Walaupun kenyataannya tidak sedikit anak-anak yang di bawah umur kita diberi kelebihan oleh Allah, mempunyai pemahaman di atas rata-rata anak seumuran itu. Jadi kita sebagai orang awam yang tentunya masih belajar, tentu harus melalui fase waktu zamani, waktu yang sangat lama. Kita sekolah SD semisal PAUD berapa tahun, SD berapa, 6 tahun, SMP 3 tahun, SMK 3 tahun, kuliah 4 tahun. Itu kan berarti kita memerlukan waktu yang lama. Nah, itulah kunci sukses untuk memperoleh ilmu. Nah, berarti tadi ada 6. Yang pertama tukain, cerdas, wakhirsin, antusias, terus wastibarin, sabar, terus wabul khotin, wa irsati ustadin, dan patuli zamani. Nah, kita harus melalui fase-fase tersebut. Nah, itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita beribadah itu harus dengan didasari ilmu, dengan dalil, dengan ayat Al-Quran, agar kita beribadah itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf bila mana ada tutur kata atau penyampaian materi yang kurang pas atau kurang akurat. Nah, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kita belajar bareng-bareng. Makanya channel ini saya namain ngaji bareng-bareng, ngaji bareng. Nah, kita sama-sama belajar, tidak ada unsur untuk menggurui atau untuk merasa paling tinggi ilmunya. Kebetulan saya membuat video ini juga atas rekomendasi dari dosen saya. Nah, saya disuruh membuat channel dakwah, channel ceramah, atau kultum. Nanti sholat khutbah Jumat juga suruh buat
video atau fotonya buat bukti, buat tugas untuk kuliah, mata kuliah saya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada tutur kata atau salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.